Ya pemirsa, meskipun memangkas target penyaluran KUR di tahun 2023, pemerintah memutuskan bahwa penetapan suku bunga dasar kredit seluruh skema KUR tetap atau tak berubah. Adapun untuk mendongkrak penyaluran KUR, pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan terkait definisi kredit komersial, kredit skala ultramikro, dan juga pembebasan akses berulang KUR kepada debitur KUR sektor pertanian dengan luas lahan terbatas. Terakhir, pemenuhan regulasi sebagai dasar hukum pembayaran penagihan subsidi bunga atau subsidi margin KUR juga akan dipercepat, sehingga penyalur KUR dapat memperoleh kepastian pembayaran subsidi bunga. Ya, pemerintah sendiri terus berupaya untuk memberikan akses pembiayaan formal kepada pelaku usaha UMKM, salah satunya melalui program kredit usaha rakyat. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih terdapat kelemahan dalam program pembiayaan bunga rendah yang memang diperuntukkan untuk pelaku UMKM tersebut. Sri Mulyani menjelaskan program KUR disediakan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih terjangkau dari lembaga keuangan formal. Lewat program KUR, pelaku UMKM dapat menerima pinjaman usaha tanpa agunan, biaya lebih rendah, serta bunga kredit yang disubsidi oleh pemerintah. Namun pemerintah justru masih menemukan adanya debitur formal yang beralih ke KUR untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih murah. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah bersama dengan pihak terkait terus memperkuat penyaringan atau screening terhadap permintaan debitur KUR. Selain itu, untuk memfasilitasi tingginya permintaan terhadap pembiayaan yang terjangkau, pemerintah juga menyiapkan program pembiayaan lain seperti program pembiayaan ultramikro serta program Mekar yang dijalankan oleh Permodalan Nasional Madani atau PNM. Sementara itu, pemirsa, perbankan juga terus didorong untuk bisa meningkatkan porsi penyaluran kredit UMKM sebesar 30% seperti yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan berikut informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong industri keuangan khususnya perbankan untuk dapat meningkatkan porsi pembiayaan UMKM sebesar 30%. Hal tersebut dalam rangka mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024. OJK mencatat kredit industri perbankan mencapai Rp6.445,5 triliun pada kuartal 1 2023. Nilai tersebut tumbuh 9,93% jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Realisasi kredit UMKM perbankan sendiri mencapai Rp1.358 triliun atau setara dengan 21,07% dari total kredit. Kita ingin agar penyaluran UMKM itu sebesar 30% sampai posisi P3 ini sudah mencapai 21,07%. Mungkin kita tetap harus mendorong untuk perbankan bisa menyalurkan sebesar 30% kepada UMKM. Kemudian Bapak Ibu, untuk penyaluran UMKM kita juga memiliki generic model, Bapak Ibu. Kita membuat suatu generic model. Dan selain KUR yang memang sudah ada, kita juga membuat KPSP. Adapun OJK mengungkapkan realisasi KUR per tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp103,22 triliun. Kredit tersebut telah disalurkan kepada 2,35 juta debitur. Dari realisasi tersebut, porsi KUR super mikro sebesar 2,85%, KUR mikro sebesar 62,15%, KUR kecil 34,99%, dan KUR TKI sebesar 0,01%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jeno. Ya, OJK menyebut realisasi KUR per 27 Juni 2023 sebesar Rp103,22 triliun. Kredit tersebut telah disalurkan kepada 2,35 juta debitur dan porsi KUR super mikro ini sebesar 2,85%, KUR mikro 62,15%, KUR kecil 34,99% dan KUR TKI sebesar 0,01%. Sedangkan untuk program kredit melawan rentenir nominal yang tersalurkan sebesar Rp27,1 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 994.538 debitur. Sementara skema kredit sektor prioritas sebesar Rp1,86 triliun. Ya, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM perbankan bisa mencapai 30% pada 2024. Sejumlah bank pun kian bergeliat menyalurkan kredit UMKM pada paruh kedua di tahun ini. Dan berdasarkan laporan analisis uang beredar Mei 2023 yang dirilis Bank Indonesia, perbankan telah menyalurkan kredit UMKM senilai Rp1.288,6 triliun per Mei 2023. Di mana porsi kredit UMKM pada Mei 2023 masih mencapai 19,63%. Alhasil, bank pun perlu lebih bekerja keras mewujudkan target pemerintah, di mana porsi kredit terhadap UMKM sebesar 30% pada tahun depan.
BRI misalnya telah mencatatkan porsi kredit kepada UMKM yang cukup jumbo, di mana pada kuartal 1 2023 BRI membukukan penyaluran kredit pada segmen UMKM 989,6 triliun atau mencapai 83,86% dari total kredit yang disalurkan. Selain BRI, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI pun gencar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya di tahun ini. Dan bank swasta lain ada CIMB Niaga kian memperkuat penyaluran kredit ke UKM, di mana bank telah mencatatkan porsi kredit UKM sebesar 11,4% dari total keseluruhan kredit per kuartal 1 2023 yang mencapai 201,05 triliun rupiah. Ya, di tengah upaya mengejar 30% porsi kredit UMKM dan perbankan, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar perbankan bisa meniru fintech. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal tersebut, kita simak informasinya berikut ini. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki meminta agar industri perbankan meniru fintech dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal ini agar pembiayaan perbankan semakin mudah diakses pelaku UMKM dan dapat memenuhi porsi pembiayaan 30% dari total kredit perbankan. UMKM sendiri memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya 97% lapangan pekerjaan nasional mampu diserap UMKM dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5%. Namun sayangnya dalam hal akses pembiayaan, sampai saat ini baru 21% UMKM yang mampu memperoleh kredit perbankan. Saat ini pemberian pinjaman sampai 2 miliar rupiah sudah bisa dilakukan oleh para pelaku fintech tanpa menerapkan akunan. Ya. Nah, saat ini pun mereka sudah mengajukan usulan sampai 10 miliar pun mereka tanpa akunan, khususnya bagi para pelaku UMKM yang sudah terhubung ke dalam e-katalog LKPP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, semestinya langkah-langkah ini juga dilakukan oleh perbankan kita. Menkop UKM menambahkan solusi yang paling tepat ialah agar bank-bank BUMN atau bank swasta harus proaktif memberikan kemudahan pembiayaan. Menurut Menkop UKM, model lama penggunaan agunan atau kolateral untuk kredit UMKM sudah waktunya dikoreksi oleh perbankan. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Ya, untuk saat ini pada tahun 2023, kebijakan makroprudensial menegaskan Bank Umum harus menyalurkan 25% dari total penyaluran kredit. Saat ini rasio tersebut belum tercapai, masih sebesar 21,07%. Dengan tidak tercapainya rasio porsi penyaluran kepada UMKM tersebut mengindikasikan bahwa perbankan juga sampai saat ini belum sepenuhnya menyasar kepada segmentasi UMKM. Dan beberapa bank umum memiliki potensi serta segmentasi nasabah yang berbeda-beda. Selain itu, Bank Umum masih dilematis dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Menimbang kontribusi kredit macet oleh sektor UMKM masih tinggi dari rata rasio NPL saat ini di 3,84% atau lebih tinggi dari rasio NPL keseluruhan sebesar 2,53%. Ya, Menkop UKM menyebut model lama penggunaan agunan atau kolateral untuk kredit UMKM sudah waktunya dikoreksi oleh perbankan. Di banyak negara sudah menerapkan kredit scoring dalam pemberian kredit kepada para pelaku UMKM. Dan jika hal itu bisa dilakukan, 30% target porsi kredit perbankan untuk UMKM diyakini tidak akan sulit untuk dipenuhi ataupun dicapai. Ya, Menkop juga menambahkan hal tersebut sudah dilakukan industri fintech yang sudah sangat membantu para UMKM yang tidak memiliki aset dan kolateral untuk bisa mengakses pembiayaan lebih mudah. Karena mereka telah menerapkan teknologi dalam penyaluran pembiayaannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widiatmoko mengungkapkan berdasarkan hasil riset EY, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai 4.300 triliun rupiah. Dengan kemampuan suplai saat ini sebesar 1.900 triliun rupiah. Artinya masih terdapat selisih kurang lebih 2.400 triliun dari total pembiayaan sektor UMKM. Sehingga pada sektor ini diprediksi memiliki pertumbuhan kurang lebih 7% dari periode 2022 hingga 2026.
Hal ini menyebabkan kredit gap akan terus bertambah. Dan oleh karena itu kita harapkan perbankan bisa terus mengupayakan bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan penyaluran kredit untuk segmen UMKM. Dan mungkin strategi-strategi yang diterapkan oleh fintech bisa saja diadopsi namun tetap prudent, tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar kemudian NPL-nya tidak meningkat, kredit macetnya tidak meningkat, dan optimalisasi dari manfaat penyaluran kredit UMKM benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing.